Paragraf pertama, di sebuah daerah yang jauh dari keramaian kota dan ramainya kendaraan, desa yang sangat sederhana berpenduduk sedikit, kecil, dan pengap. Desa tersebut jauh dari kata makmur. Satu masjid pun sangat jauh dari desa tersebut. Pada kalimat di sebuah daerah yang jauh dari keramaian kota dan ramainya kendaraan merupakan frasa nomina, di mana frasa nomina adalah frasa yang unsur pusatnya berupa nomina dan dapat digunakan sebagai pengganti kata benda dalam suatu kalimat. Pada kalimat desa tersebut jauh dari kata makmur, satu masjid pun sangat jauh dari desa tersebut. Kalimat ini merupakan frasa adjektiva yang merupakan frasa yang mengandung unsur kata sifat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Adapun contoh yang terdapat dalam cerpen yang telah dibuat yaitu di sebuah daerah yang jauh dari keramaian kota dan ramainya kendaraan, desa yang sangat sederhana berpenduduk sedikit, kecil dan pengap, dan desa tersebut jauh dari kata makmur, satu masjid pun sangat jauh dari desa tersebut. Pada paragraf kedua yaitu pada suatu hari hiduplah keluarga kecil yang hanya ada Ibu Lina, Ayah Abi dan seorang gadis remaja yang bernama Maisura. Maisura merupakan murid kelas 3 SMP. Di siang hari yang terik, dia duduk santai di teras rumahnya yang sepi. Tiba-tiba, Sura teringat akan Ramadan tahun lalu. Dia menyesal karena sikapnya yang terlalu cuek akan Ramadan tahun lalu. Jarang melakukan ibadah pada bulan Ramadan seperti tarawih, bersedekah, dan lainnya. Pada kalimat ini ditemukan hasil revisi berupa adanya subjek, predikat, objek, dan kata keterangan dalam pernyataan kalimat tersebut. Kemudian, kalimat ini juga termasuk kepada frasa verba atau kata benda dan frasa adverbia atau kata keterangan. Paragraf yang ketiga yaitu Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang dimana bulan Ramadan juga merupakan bulan kesabaran, bulan penuh berkah, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan yang paling dikejar di bulan Ramadan yaitu 10 malam terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pada Ramadan tahun ini, Sura akan berusaha agar Ramadan tahun ini tidak akan dia sia-siakan lagi. Dia akan berusaha melakukan banyak ibadah dan pahala-pahala lainnya. Pada kalimat pernyataan ini didapatkan revisi yang terletak pada teksnya, yaitu adanya frasa nomina, yang dimana frasa nomina adalah frasa yang memiliki inti berupa kata benda, dan juga terdapat pada frasa adverbia yaitu gabungan kata atau kelompok kata yang dibentuk atas keterangan kata sifat. Selain itu juga kalimat pernyataan ini termasuk jenis klausa bagian klausa transitif yang dimana klausanya ditandai dengan objek. Terdapat suatu teks yang pada Ramadan tahun ini Sura akan berusaha agar Ramadan tahun ini tidak akan dia sia-siakan lagi. Teks ini mengarah kepada kalimat yang dimana kalimat yang dimaksud adalah satuan bahasanya relatif berdiri sendiri dan mempunyai pola intonasi secara aktual maupun potensial berdiri atas klausa. Sehari sebelum Ramadan, Zura pikiran untuk meminta kepada ibunya agar membangunkan Zura sahur dengan cepat agar Zura dapat membantu ibunya. Lalu Zura menghampiri ibunya yang sedang berada di dapur. Tapi Zura dengan kejahilannya mengagetkan ibunya yang sedang masak untuk makan siang. Zura berkata, "Dor." Ibu Liana, ibu kaget. Zura berkata, "Hihi, maaf ibu." Ibu Liana berkata, "Nggak apa-apa nak, ada apa nak?" Sampai Zura mengagetkan ibu. Lanjut Zura, "Hihihi, maaf ibu. Ibu bangunan aku nanti sahur ya, tapi cepat-cepat ya ibu." Lanjut ibu, "Kenapa Zura mau dibangunkan cepat-cepat nak?" Zura berkata, "Supaya aku bisa bantuin ibu menyiapkan hidangan sahur nanti." Ibu Liana berkata, "Wah, betulan Zura mau bantuin ibu." Zura berkata, "Iya dong ibu." Ibu Liana, "Nanti ibu bangunin Zura cepat ya."
Zura berkata, "Baik, Ibu." Zura kembali ke teras rumahnya dan memandang pemandangan yang indah. Saat sahur tiba, Ibu Liana membangunkan Zura yang tertidur lelap di kamarnya. Ibu Liana berkata, "Bangun nak, sudah jam 3 nak," katanya Zura membantu ibu sambil mengelus kepala Zura yang tidur. Zura berkata, "Iya ibu, lagi enakin perasaan ibu." Lanjut ibu, "Ibu tunggu di dapur ya nak." Zura berkata, "Oke deh ibu." Sesampainya Zura di dapur, Zura langsung membantu ibunya menyiapkan hidangan sahur. Dalam hati Zura, dia sangat bersyukur bisa bangun dan membantu ibunya. Dia mengira dia tidak akan bangun cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil revisi dari paragraf yang saya bacakan. Untuk paragraf yang saya bacakan, direvisi cuma kata kepikiran, yang sebenarnya harus kepikiran pada paragraf 3. Adapun frasa, klausa, dan kalimat yang terdapat pada paragraf cerpen yang saya bacakan, yaitu yang pertama frasa verba pada kalimat yang berbunyi, "Tapi Zura dengan kejahilannya mengagetkan ibunya yang sedang masak untuk makan siang." Kalimat kedua, saat waktu sahur tiba, Ibu Liana membangunkan Zura yang tertidur lelap di kamarnya. Kalimat ketiga, sesampainya Zura di dapur, Zura langsung membantu ibunya menyiapkan hidangan sahur. Baik, yang kedua, frasa verbia. Pada kalimat yang pertama, lalu Zura menghampiri ibunya yang sedang berada di dapur. Baik, yang ketiga, klausa transitif. Pada kalimat yang pertama, tapi Zura dengan kejahilannya mengagetkan ibunya yang sedang masak untuk makan siang. Kalimat yang kedua, Zura kembali ke teras rumahnya dan memandang pemandangan yang indah. Pada kalimat yang ketiga, sesampainya Zura di dapur, Zura langsung membantu ibunya menyiapkan hidangan sahur. Yang keempat, klausa intransitif. Pada kalimat yang pertama, dalam hati Zura, dia sangat bersyukur bisa bangun dan membantu ibunya. Pada kalimat kedua, dia mengira dia tidak akan bangun cepat. Baik, yang kelima, klausa aktif. Pada kalimat yang pertama, lalu Zura menghampiri ibunya yang sedang berada di dapur. Kalimat kedua pada Zura, tapi Zura dengan kejahilannya mengagetkan ibunya yang sedang masak untuk makan siang. Baik, yang keenam kalimat, pada paragraf cerpen yang saya bacakan, semua termasuk kalimat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat selesai sahur, waktunya sholat subuh. Keluarga kecil itu bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah, walaupun di rumah, karena masjid lumayan jauh dari rumah mereka. Mereka pun selesai melaksanakan sholat di ruang tamu dan selesai salaman-salaman. Zura berkata kepada ibu dan ayahnya, "Ibu, ayah, Zura masuk kamar dulu ya." Ibu dan ayahnya menjawab, "Iya nak." Zura pun sampai di kamar dan langsung bermain gadget. Tak lama kemudian teringat akan Ramadan tahun lalu yang Zura sia-siakan. Zura berkata, "Astagfirullahalazim, kenapa aku main HP? Aku harus cari amalan lain agar pahalaku berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Aku tidak mau menyanyikannya seperti Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun lalu menurutku sangat suram bagi aku karena tidak melakukan pahala apapun. Sekarang aku mau mengaji menghatamkan Al-Quran." Zura bergegas mencari Al-Quran untuk dia baca. Akhirnya Zura pun selesai mengaji. Pagi harinya di hari libur ini, Zura sangat rajin membantu ayah dan ibunya. Dia tak lengah sama sekali. Dia berusaha mencari amalan di bulan Ramadan tahun ini. Pada sekitar jam 9, Zura tak lupa dengan salat duha, dilanjut dengan melanjutkan hataman Al-Quran. Waktu menunjukkan jam 10. Zura telah selesai mengaji dan melanjutkan membantu ibu dan ayahnya yang kini sedang berada di sawah. Saya akan melanjutkan paragraf selanjutnya. Tak lama kemudian, azan berbunyi, tanda masuk waktu sholat zuhur. Zura seketika bergegas untuk pergi sholat. Dia melaksanakan sholat tepat waktu, berbeda dengan tahun lalu yang sholatnya selalu di akhir waktu.
Zura tak lupa dengan amalan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Pada waktu sholat asar pun, Zura tak lupa sholat sunnah qobliyah. Tak lama kemudian, azan maghrib pun berbunyi sebagai tanda waktu berbuka puasa. Keluarga kecil itu pun berbuka bersama. Waktu sholat maghrib pun Zura tidak lupa amalan sholat sunnah ba'diyah yang dilakukan seperti waktu zuhur tadi. Saat hampir masuk waktu sholat isya, Zura bersiap-siap untuk sholat isya, sekalian sholat tarwih. Tetapi dia masih bimbang apakah dia harus ke masjid atau di rumah saja. Karena untuk pergi ke masjid dia harus berjalan cukup jauh. Zura pun berkata pada dirinya sendiri, aku sholat di rumah atau sholat di masjid aja? Aku bimbang. Zura dengan pertimbangannya lebih memilih sholat di masjid walaupun lumayan jauh dari rumahnya. Zura berkata, aku pergi aja deh ke masjid, masa aku gak pernah sholat di masjid? Dengan keputusan itu, Zura segera bersiap-siap ke masjid. Tak lupa Zura membawa Al-Quran untuk menghatamkannya di masjid. Sesampai di masjid, Zura dengan khusyuk menjalankan sholat isya, dilanjut dengan dengar ceramah sambil membaca Al-Quran. Lalu dilanjut dengan sholat tarwih. Saat selesai sholat tarwih, Zura segera bergegas pulang karena sudah kemalaman, apalagi di desa tersebut terlihat sangat sepi. Sesampai di rumah, Zura merasa puasa hari pertama tahun ini sangat berbeda dengan tahun lalu. Karena puasa hari pertama ini Zura sangat banyak melakukan amalan-amalan. Zura berkata, alhamdulillah puasa pertama lancar. Alhamdulillah aku bisa berubah dari Ramadan tahun lalu. Indah juga ya Ramadan kalau begini terus. Tapi ini baru puasa pertama. Semoga puasa besok-besok aku bisa konsisten seperti puasa pertama ini. Baik, adapun revisi pada bagian bacaan yang tadi saya baca. Hasil revisinya yaitu, dan yang direvisi pada bagian SPOK-nya. Hasil revisi. Saat hampir masuk waktu sholat isya, Zura bersiap-siap untuk sholat isya sekalian sholat tarwih. Tetapi dia masih bimbang apakah dia harus ke masjid atau sholat di rumah saja. Karena untuk pergi ke masjid dia harus berjalan cukup jauh. Adapun kesalahan kata pada bagian bacaan yang saya baca tadi yaitu pada bagian besok-besoknya. Penulisan yang benar adalah nyanya disambung, tidak dipisah. Pada sore harinya, teman kelas Zura telah berkumpul di depan rumah Zara untuk bersiap membagikan takjil. Zura pun segera berpamitan kepada ayah dan ibunya untuk pergi. Zura pun menghampiri ibunya yang berada di dapur dan berkata, "Ibu, aku pergi dulu ya ibu. Teman-teman Zura sudah kumpul di depan rumah. Zura mau pergi bagi-bagi takjil dulu di sekitar sini, Bu." Ibu Lina menjawab, "Iya nak, hati-hati ya di jalan." Zura pun bertanya, "Ayah di mana ya, Bu?" Zura tidak melihat ayah di dalam rumah. "Apa ayah pergi ke sawah?" Ibu Lina, "Tidak kok nak, ayah ada di pekaran rumah, sedang cuci motor. Pamit sama ayah di luar aja." Zura pun berkata, "Baik deh Bu, aku pamit dulu ya." Sambil mencium tangan ibunya sembari berpamitan. Zura pun menyusuri ayahnya yang sedang berada di pekarangan rumah. "Ayah, aku pergi dulu ya, ayah bareng teman-teman mau bagi-bagi takjil." Ayah pun berkata, "Iya nak, jaga diri ya." "Iya ya." Zura pergi dulu ya, Assalamualaikum, sambil mencium tangan ayah. Teman-teman Zura pun berkata, "Pergi dulu Om, Assalamualaikum." Ayah Abi berkata, "Iya nak, Waalaikumsalam." Zura dan teman-temannya pun segera pergi, membagikan takjil hingga memasuki waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa pun tiba,
dan Zura telah sampai di rumah dan langsung berbuka bareng ayah dan ibunya. Saat sudah berbuka, Zura masuk ke kamarnya. Zura, alhamdulillah, seru juga ya tadi bisa berbagi bersama orang yang membutuhkan. Aku berharap tahun depan bisa begini lagi. Amin. Berbicara dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, ibu memanggil Zura untuk sholat berjamaah. Ibu Liana, Zura, cepat nak, sudah mau sholat ini. Zura, iya ibu, Zura segera datang. Keluarga kecil itu pun melaksanakan sholat berjamaah, dan Zura kembali melakukan amalan-amalan seperti waktu puasa pertama. Hari-hari pun berlalu, tak terasa telah memasuki hari ke-21 Ramadan. Zura saat itu lekat melakukan ibadah-ibadah dan melakukan amalan-amalan untuk mendapatkan pahala di bulan yang berkah ini, apalagi di bulan Ramadan. Tepatnya 10 malam terakhir Ramadan terdapat satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada waktu Zura berdoa kepada Allah, meminta agar Zura bisa mendapat amalan yang istimewa itu. Zura, ya Allah, semoga aku bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, semoga di saat itu aku membuat amalan-amalan yang lebih di hari-hari kemarin. Amin. Tak terasa waktu lebaran pun telah tiba. Zura dan keluarganya pun bersiap-siap menuju tempat sholat Id. Selepas sholat Id, Zura sangat bahagia dan senang. Mengapa tidak? Ia bisa berubah dan membayar penyesalan Ramadan tahun lalunya. Ya, pada Ramadan tahun lalunya, ia yang jarang melakukan sedekah, jarang pergi sholat tarawih, jarang khatam Al-Quran, dan bermalas-malasan. Akhirnya, ia bisa membayarnya semua pada Ramadan tahun ini. Ramadan tahun lalunya nampak begitu suram. Bahkan selesai Ramadan tahun lalu pun perasaan ia masih gelisah karena hanya sedikit melakukan amalan. Tapi pada Ramadan tahun ini, bahkan selesai Ramadan, perasaan Zura sangat bahagia karena bisa berbuat kebaikan dan amalan-amalan yang baik. Betapa indah dan Zura tahun ini. Zura pun berharap walaupun bulan Ramadan sudah lewat, tetapi Zura tak akan legah beramalan-amalan dan berbuat pahala, dan berharap semoga Ramadan tahun depan bisa seperti Ramadan tahun ini lagi. Nah, pada kalimat cerpen yang saya baca tadi terdapat frasa adjektiva. Unsur-unsurnya dari kelas kata adjektiva atau kata sifat. Adapun yang terdapat dalam cerpen yang telah dibuat yaitu selepas sholat Id, Zura sangat bahagia dan senang. Mengapa tidak? Ia bisa berbuat dan membayar terhadap penyesalan Ramadan tahun lalunya. Yang kedua, kalimat. Menurut KBI, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi, final dan secara aktual maupun potensial terdapat atas klausa. Adapun contoh yang terdapat dalam cerpen telah dibuat ialah waktu berbuka puasa pun tiba dan Zura telah sampai di rumah dan langsung berbuka bareng ayah dan ibunya. Ibu Liana, Zura, cepat nak, sudah mau sholat ini. Zura, iya bu, Zura segera datang. Nah, tak terasa waktu lebaran pun telah tiba.